Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Cahyati. Saya mahasiswi biologi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan kaitan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dengan biologi. Di sini menjelaskan tentang proses terjadinya manusia. Proses terjadinya manusia itu terjadi di dalam rahim seorang ibu. Sebagaimana telah Allah sebutkan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Shadaqallahul Azim, yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh di dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Sehingga dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, atau bagaimana terjadinya proses manusia. Yang pertama yaitu berasal dari saripati tanah atau sulalatin min tin, di mana pada hakikatnya manusia itu berasal dari suatu tempat yang sangat rendah, yaitu saripati tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saripati tanah menjadi air mani atau nutfatan. Di dalam biologi disebut sebagai sel sperma. Selanjutnya, sperma ini diletakkan di dalam suatu tempat yang aman dan kokoh yang disebut sebagai rahim. Rahim atau qararin makin hanya dimiliki oleh seorang wanita atau seorang ibu. Di dalam rahim berkembang menjadi segumpal darah atau alaqatan. Selanjutnya alaqatan ini menjadi mudghatan atau segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian berkembang lagi menjadi izoman atau tulang belulang, kemudian dibungkus lagi dengan lahman atau daging. Setelah dibungkus dengan daging, maka terjadilah khalqan akhar atau makhluk lain. Maksud dari makhluk lain ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda dari makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan, malaikat, dan jin. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya janin itu terdapat 6 fase. Yang pertama yaitu penciptaan janin dari air mani, yang kedua menjadi segumpal darah, yang ketiga menjadi segumpal daging, selanjutnya yang keempat itu menjadi tulang belulang, yang kelima itu setelah menjadi tulang belulang dibungkus oleh daging,
Yang keenam yaitu setelah dibungkus oleh daging, jadilah makhluk lain atau disebut dengan makhluk yang telah sempurna. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang kaitan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-15 tentang bagaimana terjadinya manusia itu. Baiklah, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.